Namaskar. Om Swastiastu. Pembahasan kali ini adalah tentang Satya di dalam Astanga Yoga. Satya adalah merupakan elemen kedua dari Yama Sadhana. Yama merupakan dasar etika atau moral dari kehidupan spiritual praktis yoga. Sebagai praktis yoga, kita bergerak dari ketidaksempurnaan menuju kesempurnaan. Dalam perjalanan kita dari ketidaksempurnaan menuju kesempurnaan, kepercayaan diri sangatlah penting untuk senantiasa menyertai kita. Kenapa demikian? Karena perjalanan spiritual akan penuh dengan tantangan, seperti keraguan, kekhawatiran, ketakutan, kemalasan, kebencian, dan berbagai rintangan lainnya. Agar bisa mengatasi tantangan-tantangan ini, kita memerlukan sumber inspirasi yang kokoh dari dalam hati kita, guna mendorong kita terus maju. Ketika hati kita semakin kuat, kepercayaan diri kita juga meningkat, dan inspirasi kita tetap konstan dan stabil. Untuk memperkuat hati, maka memahami dan mempraktekkan Satya adalah sangat penting. Istilah Satya berasal dari kata Sanskerta, yaitu Sat, yang artinya sesuatu yang tidak berubah, abadi, dan merujuk pada kebenaran tertinggi, atau realitas spiritual yang kekal. Satya, pada intinya, adalah praktik untuk menyelaraskan diri kita dengan kebenaran tertinggi ini. Pada dasarnya, spiritualitas adalah tentang mengenali keterhubungan semua hal, dan memasuki ranah spiritual. Sebagai praktis yoga, selama kita meditasi, kita merenungkan suatu gagasan, bahwa segala sesuatu adalah ekspresi kesadaran tertinggi. Namun, ketika kita membuka mata kita dan mengamati dunia eksternal, kita sering gagal melihat kesatuan dan spiritualitas ini. Pikiran kita cenderung melihat banyak entitas terpisah, karena ada tabir ketidaktahuan dan ilusi atau avidya. Dalam mencari kebenaran yang sesungguhnya, sangatlah penting memandu pikiran secara bertahap ke jalan Satya. Secara sederhana, praktek Satya berarti mengikuti jalan kejujuran. Namun, ini bukan sekadar kejujuran biasa. Kejujuran yang dimaksud di sini mencakup pemahaman yang lebih mendalam tentang kebenaran tertinggi alam semesta. Alam secara alami mendorong semua makhluk menuju pemahaman dan kebahagiaan yang lebih besar. Semua hal dalam alam adalah baik, dan dengan menyelaraskan diri dengan alam, kita menjadi baik juga. Di sisi lain, kebenaran palsu adalah sumber dari semua perbuatan jahat. Secara internal, kita memahami nilai kemuliaan dan kebaikan. Praktek Satya sangat penting untuk memperkuat dasar kita di jalan kebaikan. Menurut jalan yoga, Satya berarti gerak pikiran menuju kebenaran, yang di dalam prakteknya meliputi penggunaan kata yang tepat dan dilandasi kebijakan untuk mencapai kebaikan bersama. Dengan kata lain, Satya berarti bahwa semua tindakan intelektual dan ekspresif kita dipandu oleh semangat kesejahteraan bagi semuanya. Ini memerlukan pengamatan diri dan mengakui motivasi setiap langkah yang kita ambil. Ini adalah langkah pertama untuk menuju kebaikan. Ketika berinteraksi dengan orang lain, kita harus mempertanyakan motif di balik kata-kata dan tindakan kita. Apakah untuk merendahkan, memanipulasi, atau benar-benar mempromosikan kesejahteraan orang lain? Satya menuntut agar kita menemukan cara yang bijak untuk menyampaikan kebenaran sambil menginspirasi dan mendorong orang di sekitar kita. Namun, praktek Satya bukan sekadar untuk menjadi orang jujur apa adanya. Satya hadir dengan aspek yang lebih kompleks. Ketika membahas Satya, orang sering menghubungkannya dengan kata lain dalam bahasa Sanskerta, yaitu Rita. Kata Satya dan Rita sering dianggap sinonim tetapi bisa berbeda dalam situasi tertentu. Rita berarti menyatakan fakta sebagaimana adanya, sementara Satya menunjukkan kejujuran yang bijak. Jika ada konflik antara keduanya ini, kita harus mengikuti jalan Satya. Satya melibatkan penggunaan kebijaksanaan dan rasionalitas kita, dan mempertimbangkan potensi bahaya kejujuran dalam situasi tertentu. Dalam situasi yang mendesak, kita tidak boleh secara buta mengikuti prinsip kejujuran biasa. Kita harus mengevaluasi motif kita dan menggunakan rasionalitas kita untuk memutuskan apakah akan mengatakan kebenaran atau mengambil pendekatan yang berbeda dalam rangka melindungi kesejahteraan orang lain.
Misalnya, seorang wanita tergopoh-gopoh mendatangi rumah Anda untuk mencari perlindungan. Anda tidak tahu apakah dia bersalah atau tidak, atau mungkin Anda tahu pasti bahwa dia tidak bersalah. Dia dikejar oleh seorang pria yang beringas yang bertekad menyiksanya. Jika wanita yang ketakutan ini mencari perlindungan di rumah Anda, lalu orang beringas itu datang dan menanyakan keberadaannya, apa yang harus Anda lakukan? Dengan berpegang pada Rita atau kebenaran apa adanya, Anda akan memberitahu orang beringas itu tentang keberadaannya. Lalu jika dia dibunuh, apakah Anda tidak bertanggung jawab atas pembunuhan itu? Kekurang bijaksanaan Anda bisa saja mengakibatkan pembunuhan orang yang tidak bersalah. Dengan berpegang pada Rita atau kebenaran apa adanya, Anda secara tidak langsung ikut andil atas kejahatan keji ini. Apa tugas Anda jika Anda mengikuti penafsiran Satya yang benar? Anda tentu tidak akan mengungkapkan keberadaan wanita tersebut di rumah Anda, dan sebaliknya Anda justru menyesatkan si pria beringas sehingga wanita pencari perlindungan tersebut dapat kembali ke rumahnya dengan selamat. Contoh lain, misalkan ibu Anda sedang mengambil makanan untuk makan malam. Lalu Anda menerima telepon tentang kematian kakek di kampung Anda. Jika ibu Anda menanyakan isi percakapan telepon tersebut, jawaban apa yang akan Anda berikan? Jika Anda berpegang pada kebenaran sederhana, Anda akan langsung mengungkapkan berita duka tentang kematian kakek, yang tentunya akan sangat mengejutkan pikiran ibu Anda, dan dia bahkan tidak akan bisa makan. Dalam hal ini akan lebih baik untuk menyatakan bahwa semuanya baik-baik saja. Setelah ibu Anda selesai makan, barulah ceritakan tentang riwayat penyakit kakek yang menyebabkan kepergiannya. Dengan demikian, meski di awal terucap bukan kebenaran, harkat dan martabat Satya tetap terjaga. Dalam sloka Sanskerta dikatakan, Parahitartam wa manoso yathartatwam satyam. Inti dari ajaran Satya adalah agar setiap langkah kita dipandu oleh semangat kesejahteraan melalui pikiran, kata-kata, dan tindakan kita. Mari kita berusaha semaksimal mungkin berjalan di jalan kebaikan dan Satya. Mari kita memberikan contoh bagi orang lain melalui ujaran, ajaran dan tindakan kita. Terima kasih telah menonton video ini. Kami tentu akan sangat senang jika Anda berkenan memberi komentar, like dan subscribe. Pembahasan selanjutnya terkait dengan Yamasadana adalah Asteya. Baiklah, sekian dulu kali ini, sampai jumpa dalam video lainnya. Om Santi, 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 Om Namaskar.